Aku, Xia Wangqing, pewaris grup Xia, menjadi cacat di kedua kaki akibat kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Dan orang tuaku juga meninggal karenanya. Sekarang, satu-satunya orang yang bisa kuharap hanyalah suamiku, Zhao Kai. Kenapa kamu tidak bisa menyerahkan semuanya padaku? Zhao Kai, kamu gila. Lepaskan aku, kamu menyakitiku. Sayang, tidak mungkin. Aku tidak nyata. Kenapa kamu mau pergi? Kamu kan istriku. Bukankah segala sesuatu tentangmu adalah milikku? Kalau kamu mencintaiku, seharusnya kamu memberikan segalanya padaku. Sayang, jadilah baik, tanda tangani perjanjian ini. Aku pasti akan menyayangimu dengan baik. Zhao Kai, bajingan. Kamu mau tanda tangan atau tidak? Kamu mau tanda tangan? Sayang, tanda tangani perjanjiannya. Ini sangat sederhana. Cepat tanda tangan. Xiaoli, aku mohon, biarkan aku pergi dari sini. Zhao Kai itu orang mesum. Kalau aku tinggal lebih lama di sini, aku pasti akan mati. Dia pasti akan membunuhku. Nyonya, Sayang, maafkan aku. Itu semua salahku. Aku tidak bisa mengendalikan emosiku tadi dan membuatmu menderita. Aku janji akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Dia sudah mengatakan hal seperti ini berkali-kali sejak aku menjadi cacat. Tapi apa hasilnya? Kexin, mulai sekarang kamu akan tinggal di sini. Jangan khawatir. Dia diatur khusus untuk merawatmu. Namanya Liu Kexin. Zhao Kai, apa yang kamu lakukan? Sayang, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan. Sayang, aku mencintaimu, tapi aku juga pria normal. Aku punya kebutuhan fisiologis yang normal. Jadi, kamu hanya main-main dengan wanita ini? Selalu bilang kamu mencintaiku. Di mana cintanya? Hentikan! Ibu, lihat mereka. Di antara 3 tindakan tidak berbakti, tidak memiliki keturunan adalah yang terbesar. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan rahimmu sendiri yang tidak berguna. Apakah istri hanya untuk melayani? Apakah wanita hanya untuk melahirkan anak? Berhenti mencari alasan untuk pikiranmu yang tak tahu malu. Kamu pikir kamu masih gadis dari keluarga kaya? Biar kukatakan, kamu sudah kehilangan segalanya. Bahkan perusahaan sudah ada di tangan anakku. Menurutmu, apa yang masih kamu miliki? Begitu aku berhasil mengendalikan pria Phoenix ini, Xia Wangqing, bukan hanya keluarga Xia, tapi seluruh Jiangcheng akan menjadi milikku. Jangan marah, Ibu. Tidak perlu kesal dengan orang yang tidak berguna seperti itu. Bagaimana kalau nanti saya temani Ibu belanja? Kexin, kita memang anak yang baik. Kamu, jangan macam-macam. Xiaoli, antarkan Nyonya kembali ke kamarnya.
Ibu, apa tidak apa-apa kalau kita cepat-cepat bermusuhan dengan One King? Apa yang perlu ditakutkan? Orang cacat yang tidak bisa lepas dari kursi rodanya? Masalah apa yang bisa dia buat? Hanya saja urusan internal grup belum sepenuhnya tunduk padaku. Aku khawatir ada yang tidak beres. Justru karena itu kamu harus mencurahkan seluruh perhatianmu ke perusahaan. Sedangkan dia serahkan saja padaku. Ngomong-ngomong, agar kamu segera memberiku seorang cucu, aku juga sudah mengatur agar Keksin bergabung dengan perusahaan. Dan paman kedua serta paman tertuamu atur mereka juga untuk masuk. Hanya orang kita sendiri yang akan benar-benar membantumu. Baiklah, Kecelakaan mobil 3 bulan lalu membuat kakiku lumpuh. Mereka semua bilang itu kecelakaan, dan orang tuaku meninggal karenanya. Seluruh keluarga Sia sekarang hanya tinggal aku dan adik laki-lakiku. Mereka memperlakukanku seperti ini. Jangan-jangan kematian orang tuaku bukan kecelakaan? Sepertinya aku sedang dikenakan tahanan rumah. Untuk mengungkap kebenaran, aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Prioritas utama adalah cari telepon buat hubungi dunia luar. Asal aku bisa lepas dari kendali mereka, pasti ada kesempatan buat balikan keadaan. Lagi ngapain? Bu, aku mikirin semalam. Ini semua salah aku. Mulai sekarang aku bakal jaga kesehatan baik-baik dan coba pulih secepatnya. Yang penting, aku bisa terus di sampingmu. Gak masalah meski cuma jadi istri muda. Dasar anak kecil, mau tipu-tipu sama aku? Kamu masih terlalu polos. One King, kalau dari awal kamu mikir gini, kami nggak bakal perlakukan kamu kayak gini, iya kan? Nanti aku bakal bikin kamu bayar. Halo paketnya, tolong ditandatangani. Oke, makasih. Sekarang semuanya di bawah kendali keluarga Zhao. Penyebab kecelakaan mobil itu masih misteri. Aku harus cari cara buat ungkap kebenarannya. Suamiku. Hah, barengan ya? Sayang, pasti capek ya habis kerja seharian? Yuk mandi. Karena kamu udah kehilangan, aku nggak bakal kasih kamu punya lagi. Kenapa? Kenapa jadi seperti ini? Sayang, ada apa? Para senior sialan itu tidak mau mengizinkan aku menjadi CEO. Mereka bilang sahamku jauh dari cukup. Dan bahkan jika ada yang jadi CEO, harus anggota keluarga Sia. Kenapa aku sudah melakukan banyak hal? Kenapa? Lalu kita harus bagaimana? Mungkin Xia Wanqing yang tidak berguna itu? Tidak. Sama sekali tidak. Pasti ada pengiriman. Nyonya Li, Anda tidak perlu repot-repot dengan hal sepele seperti mengambil paket. Halo, ini paket Anda. Silakan tanda tangan. Oh, baiklah. Tolong bantu aku membawanya ke dalam. Tolong taruh di sini. Halo, bisakah Anda tanda tangan di sini? Baik. Udah. Baik, terima kasih.
Tolong bantu aku menyiapkan ponsel. Ini gelangnya sebagai ucapan terima kasih. Silakan. Xia Wangking, grup Xiamu cukup hebat. Orang tuamu sudah meninggal, tapi mereka masih setia padamu. Apa yang kamu bicarakan? Untuk apa kamu berpura-pura? Katakan padaku, apa rahasia dengan saham-saham itu? Apa? Kamu pikir mendapatkan saham berarti kamu bisa mengambil segalanya? Bicara, apa alasannya? Mengapa aku punya 51% saham, tapi masih tidak bisa mengambil kendali? Mengapa kamu tidak menebak? Ya ampun, menantu. Xiao Kai hanya punya sifat buruk, tapi bagaimanapun, kalian adalah suami istri. Kehadiran Kexin hanya untuk meneruskan keturunan keluarga. Selama kamu bisa membuat Xiao Kai menjadi CEO, aku janji. Setelah Kexin melahirkan, aku akan mengusirnya segera. Lalu kalian berdua masih bisa hidup baik bersama. Lalu aku harus berterima kasih padamu. Kali ini mengajarkanku satu hal. Mempercayai siapapun tidak sebaik mempercayai diriku sendiri. Wan King, kita adalah keluarga. Apakah kamu atau Xiao Kai yang pergi bekerja, bukankah sama saja? Apakah sama? Lalu bagaimana kalau kamu biarkan Xiao Kai tinggal di rumah? Dan aku akan memberitahumu, kita sudah menikah secara hukum. Tebak jika kamu mati, akankah aku menjadi satu-satunya ahli waris? Kamu bisa coba dan lihat. Paket Anda tolong tanda tangani. Aku sedang buru-buru. Cerita atau kasih? Untuk mencegah mereka bertindak nekat, sebaiknya aku tinggalkan tempat ini dulu. Aku penasaran, apakah kurir itu mengerti maksudku? Sudah malam, tidurlah lebih awal. Baik. Ibu. Ada apa? Kamu sudah lama bersama Kexin. Kenapa belum ada tanda-tanda dia hamil? Kami sedang berusaha. Bagaimana dengan Wan King? Apakah dia sudah melunak? Ternyata si rubah tua Xia Qingguo sudah siap siaga. Kalau tahu akan jadi pasif begini, seharusnya kita lebih sabar. Apa kata grup? Ada cara lain tidak? Kecuali kita bisa buktikan bahwa kita juga bisa bikin grup dapat untung banyak. Asalkan para tua-tua di dewan itu dapat uang sungguhan di tangan mereka, aku yakin mereka pasti akan melunak. Yang terbaik kamu bisa jadi CEO sendiri. Kalau itu benar-benar tidak bisa, ya terpaksa kita masih harus andalkan si jalang kecil Xia Wan King itu. Kalau sudah mentok, mungkin kita harus korbankan Kexin. Ibu, Aku adalah teman pertamamu. Hubungi aku kapan saja kalau butuh apa-apa. Aku Fu Huaizi. Suami, kamu kemana semalam? Aku nungguin kamu semalam. nungguin aku buat apa? Tentu saja aku ada hal penting yang harus dilakukan. Akhir-akhir ini kamu makin bandel. Apa aku terlalu baik sama kamu?
Jangan mendekat. Kamu mau ngapain? Jangan mendekat. Kalau kamu bersikap baik, kamu masih bisa jadi nyonya rumah ini. Kalau enggak dan aku enggak bisa jadi CEO, aku akan datang malam-malam. Jangan harap bisa cerai. Zhao Kai, bajingan. Aku, Xia Wangqing, bersumpah akan kubuat kamu mati penyesalan. Xiao Kai, ingat, rebut kendali grup itu secepatnya. Kamu lagi ngapain? Bukannya kamu kurir yang kemarin? Fu Huaizi, aku butuh bantuanmu. Tuan Muda, Siapan tenaga? Lakukan sesuai rencana besok. Kalian ini siapa sih? Tahu ini tempat apa? Beres! Berdiri di situ. Kalian mau apa sih? Kami ngapain sampai kalian? Kalau nggak ada penjelasan hari ini, gue pasti laporin. Nggak ada yang bakal lolos. Kalau nggak mau mati, diem aja. Gua di ruang tamu, turun sini. Oh gitu. Kamu pacar lama si Jalang Xia Wangqing itu ya? Nggak heran kalian saling lihat-lihatan waktu itu. Jadi selama ini kalian memang bersama. Kamu berani mukul gue? Masa? Berani mukul tapi nggak berani ngaku? Dengar ya, dia masih menantu gue. Jangan pikir kamu bisa menang. Siapapun kamu akan bayar harganya. Jalang, ini semua gara-gara kamu. Gimana mereka harus ditangani? Mereka harus diapakan? Apapun yang kau katakan, akan kulakukan. Aku ingin membalas dendam sendiri. Baiklah, akan kutantemani kau. Mau dibawa kemana dia? Lepaskan! Sekarang kita mau kemana? Bagaimana kalau ke tempatku? Fu Huaizi, aku sudah sangat bersyukur kau menyelamatkanku. Tapi, aku tidak mau merepotkanmu lagi. Pesan hotel. Fu Huaizi, kau ini siapa sebenarnya? Helper teratas, Siake, bisa melakukan apa saja dan segalanya. Juga dikenal sebagai polymath. Helper kedua, Lin Yujiao, momok bagi banyak pria. Tingkat keberhasilan 100%. Kalau aku, setidaknya bisa peringkat ketiga. Kau ambil satu.
Rencana balas dendam resmi dimulai. Habiskan sarapanmu. Ini tidak terlihat seperti sarapan hotel. Dari mana kamu dapatkan ini? Jangan khawatir. Ini tidak beracun. Saya minta teman mencari dokter pengobatan Tiongkok yang veteran untuk saya. Ini akan membantu lukamu. Mau coba? Mengapa repot-repot dengan dokter pengobatan Tiongkok tua? Kita harus percaya sains. Baiklah, bagaimana dengan hal yang saya minta kamu selidiki? Jangan khawatir, Kak. Ketika kakakmu turun tangan, satu cukup untuk dua. Sudahlah, katakan saja. Mereka akan datang ke hotel untuk pesta jam 4 sore. Maksudmu di sini? Benar. Lepaskan. Katakan dulu siapa itu. Kamu tidak ingin kakakmu terjebak di kursi roda selamanya, kan? Tentu saja tidak. Profesor medis yang saya undang dari luar negeri akan segera tiba. Shedsi Daiki akan membiarkan kamu bereksperimen pada tubuh kakakku dengan sembarangan. Siake, buka pintunya. Halo, Tuan Fu. Hai, David. Halo, Siaka. Gimana? Kondisi kakakku bisa diobati nggak? Beneran sampai segitunya? Bahkan kamu juga nggak bisa ngapa-ngapain. Apa kakakku beneran harus duduk di kursi roda seumur hidup? Belum tentu. Aku bisa pakai terapi akupunktur turun-temurun kami. Dia bisa cepat sembuh. Apa? Apa? Aku tahu pengobatan Tiongkok itu penuh misteri, tapi beneran bisa nyembuhin penyakit kayak gini? Tentu saja. Fu Huaizi, lebih baik kamu berdoa kakakku sembuh total. Aku pengen adikmu sembuh bahkan lebih dari kamu. Selamat Presiden Zhao, masih muda sudah memimpin grup Xia. Semoga kita bisa kerjasama secara luas ke depannya. Terlalu berlebihan, Presiden Miao. Bukannya kita kesini hari ini untuk bicara soal kerjasama. Presiden Zhao memang belak-belakan, tidak seperti kepala keluarga Asia sebelumnya, yang sama sekali nggak ngasih ke kita kesempatan. Semuanya, terima kasih sudah datang hari ini. Kalau ada yang ingin kerjasama dengan grup Xia kami, silahkan berdiskusi. Bukankah itu putri sulung keluarga Xia, Xia Wanqing? Kenapa dia ada di sini? Benar, Jokai baru saja bilang kondisi mental Nona ini tidak baik dan dia sudah keluar dari grup. Presiden Zhao, istrinya dia... Jangan khawatir. Sayang, kamu kan sedang tidak sehat. Kenapa tidak istirahat di rumah saja? Sedang apa kamu di sini? Sayang, aku tahu kamu khawatir dengan grup ini, tapi tenang saja. Aku pasti akan menjalin hubungan baik dengan semua orang. Aku tidak akan mengecewakanmu. Zhao Kai ini benar-benar pria terhormat. Dia memperlakukan istrinya dengan sangat baik. Istrinya sangat beruntung. Dia pura-pura baik sekali. Mari kita lihat bagaimana si sialan ini akan bertingkah selanjutnya. Nona Liu, aku tidak menyangka Presiden Zhao-mu adalah pria baik yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Sayang, tinggal di rumah saja dan beristirahatlah dengan baik. Aku pasti akan mencari dokter terbaik untukmu, agar kamu cepat sembuh.
Ada apa dengannya? Bagaimana dia bisa berdiri? Bukankah katanya dia cacat permanen? Kamu... Sayang, kapan kamu sembuh? Kamu. Permisi, lewat. Bagaimana? Kak, bagaimana kakimu? Sudah jauh lebih baik, cuman masih agak baal. Oke. Bagus sekali. Fu Huaiti, terima kasih. Sungguh berterima kasih. Terima kasih. Baiklah, ayo kita pergi. Zhao Kai, aktingmu membuatku muak. Kamu ingin berlagak jadi pria baik dan pura-pura jadi suami baik yang menyayangi keluarga di depan semua orang ya? Sayang, apa yang kamu katakan? Maksudmu bermain jadi orang baik itu apa? Ingin menjadikanku sasaran kritik publik? Melihatku berdiri, kamu takut. Dasar jalang, berani-beraninya kau mempermainkanku? Aku pasti akan menghancurkan reputasimu. Lihat saja nanti bagaimana kau bertahan. Sayang, aku tahu aku belum cukup baik, tapi aku akan berusaha sekuat tenaga menjadi suami yang baik. Aku bahkan berpikir kita bisa segera punya anak. Bersamamu selama bertahun-tahun ini, aku tak pernah menyangka kau punya kemampuan seperti ini. Semuanya, aku yakin kalian semua mengenalku. Aku Xiaowan King. Sayang, aku tahu kamu peduli padaku, tapi aku adalah suamimu. Tidak peduli seberapa sulit atau melelahkannya, itu semua adalah tugasku. Betul, orang di depan kalian adalah suamiku, tapi lebih dari itu, dia adalah seorang munafik sejati. Apa? Apa maksudmu, Nonasya? Kecilkan suaramu. Kayaknya ini lagi-lagi drama keluarga kaya. Belum pernah nonton drama pendek, ini plot yang biasa. Nona Liu, pasangan ini sedang mempertunjukkan apa? Belum belajar untuk diam-diam nonton dramanya. Munafik ini, demi merebut saham perusahaanku, menjinakanku, mengurungku di rumah, dan melakukan segala cara. Apa? Tidak mungkin. Presiden Zhao tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Xiaowan King, kenapa kau menghancurkanku? Aku bekerja keras seperti anjing di keluarga Xiamu. Kalau bukan karena jasa, setidaknya karena kerja keras. Kenapa kau mengarang hal-hal yang tidak berdasar itu? Kita adalah suami istri. Apa untungnya menghancurkanku bagimu? Aku paham, dia. Semua ini karena dia. Aku selalu curiga ada sesuatu di antara kalian berdua. Ternyata maling teriak maling. Karena sudah begini, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Tunggu saja. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Lihat. Kamu mau apa? Bukankah kamu itu kurir? Semuanya, tolong jadi saksi untukku. Istriku, Xiaowan King, berselingkuh selama pernikahan kami. Aku sebenarnya tidak ingin membuka ini ke publik, karena ini bukan hal yang terhormat. Tapi dia malah mau menceraikanku demi pria ganteng ini dan pergi bersama. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Kamu mau memfitnahku dengan jahat? Aku benar-benar bisa menghancurkannya dalam hitungan menit. Jangan buru-buru, biarkan dia tampil sedikit lagi. Apa? Di depan semua saksi ini, kamu mau pakai kekerasan untuk menindasku? Xiaowan King, aku tahu pacar kecilmu itu jago bertarung, tapi ini masyarakat yang diatur hukum. Bertindak sembrono ada konsekuensinya. Kalau kamu sentuh aku hari ini, aku akan simpan hak untuk menuntut nanti. Kalau aku terluka nanti, ini motifnya. Aku tak pernah menyangka Xiaowan King dengan kekayaannya ternyata berbuat salah seperti ini. Kenapa cemburu banget? Kalau mau, kamu juga bisa lakukan hal yang sama. Aku paling benci orang yang selingkuh. Wanita seperti dia seharusnya tidak dapat apa-apa. Presiden Zhao terlalu baik. Kalau aku akan buat dia hilang dari dunia ini. Semuanya, aku Zhao memaparkan bukti ini hari ini, bukan untuk menghabisi istriku. Bagaimanapun, kami suami istri terikat secara hukum. Sehari jadi suami istri, 100 hari penuh kebaikan. Xiaowan King, kalau kamu mau kembali ke keluarga kita sekarang, aku bisa melupakan semua yang terjadi sebelumnya. Zhao Kai, sayang sekali bakatmu kalau nggak jadi bintang film. Cewek ini, kok bisa ngomong kayak itu sih? Semuanya, pertunjukannya sampai di sini saja.
Aku mau lihat bukti apa yang bisa kamu tunjukkan. Cantik banget. Plot yang sempurna butuh kejutan, kan? Kalian kan suka nonton drama, jadi tonton baik-baik. Presiden Zhao, kalau ada masalah dan istrimu tahu soal kita, gimana dong? Jangan khawatir si nakal. Kamu harta kecilku. Aku akan sembunyikan kamu di hatiku. Hanya aku yang bisa menemukanmu. Tapi katanya istrimu itu putri grup Xia. Bukan mustahil dia bisa nemuin aku? Putri apaan? Dia udah dikurung di rumah. Wah, ini terlalu heboh. Shawan King, semua ini rencanamu. Marah sampai menunjukkan wajah aslimu? Jangan terburu-buru. Acara utamanya masih akan datang. Kalau kamu tidak kooperatif dan aku tidak bisa jadi CEO, aku akan datang setiap malam. Kamu mau bercerai, jangan harap. Jangan sentuh aku, kamu. Sialan, semua ini karena ayahmu merendahkanku. Dia pikir karena aku berasal dari desa miskin di pegunungan, aku tidak pantas jadi eksekutif perusahaan. Kamu juga merendahkanku, jadi aku akan mengubahmu jadi boneka, main-main denganmu, menghancurkanmu, membuatmu berharap mati saja. Ya ampun, Lia. Ternyata Zhao Kai sekejam itu secara diam-diam. Plot twist ini terlalu heboh. Nona Liu, kurasa kamu akan merobek surat niat yang kuberikan untuk Presiden Direktur Zhaomu. Kenapa kamu menatapku? Dia sudah seperti itu sekarang, masa depannya apa? Tapi, kalau kamu tidak punya tempat untuk pergi, kamu bisa datang mencariku. Kamu Shawan King. Mau menjatuhkanku bersamamu ya? Untuk menghancurkanku, kamu bahkan tidak takut kehilangan muka. Menghadapi sampah sepertimu, aku ingin merobek-robekmu. Tapi untuk binatang sepertimu, mati begitu saja terlalu mudah bagimu. Aku ingin kau tahu, bahkan menderita rasa sakit fisik adalah suatu kemewahan. Aku ingin kau menyaksikan, tanpa daya, semua orang di sekitarmu meninggalkanmu satu persatu. Satu persatu membayar harganya. Aku akan mencekikmu. Zhao Kai, aku bukan lagi Shawan King yang dulu. Aku tak akan membiarkanmu memanipulasiku lagi. Semuanya, tujuan terpentingku datang ke sini hari ini bukan Zhao Kai. Itu hanya pembukanya saja. Acara utama yang akan menyusul adalah Liu Kexin. Tidak mungkin dia juga terlibat? Selanjutnya, acara utamanya adalah Liu Kexin. Kenapa? Apa yang akan kamu lakukan padaku? Jangan terburu-buru, pesta baru saja dimulai. Percayalah, aku pasti akan membuatmu jadi pusat perhatian. Nona Xia, kerugian yang disebabkan padamu sebelumnya bukanlah niatku. Itu dia, Zhao Kai dan ibunya. Mereka yang menyuruhku melakukannya. Zhao Kai, mendengar ini, apakah kamu kecewa? Bajingan. Hak apa yang kamu miliki untuk membicarakanku? Jangan kira tidak ada yang tahu tentang rencanamu dan ibumu. Aku selalu mengira kamu memperlakukanku dengan tulus, tapi hasilnya, kalian semua tidak punya prinsip. Dasar bodoh besar, diam. Jika aku benar-benar bodoh, aku pasti sudah mengikuti rencanamu. Menunggu sampai hari aku melahirkan untuk diusir dengan kejam dari rumah. Siapa yang bilang tentang mengusirmu? Berhenti berpura-pura. Aku mendengar percakapan antara kamu dan ibumu. Baiklah, cukup. Aku tidak tertarik dengan drama berdua kalian. Nona Xia, tidak Kak Wan King. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak mendengarkan mereka dan merusak hubunganmu. Mulai sekarang aku keluar. Sudah kebelet baru cari toilet. Sudah bunuh orang baru mau mengaku. Di dunia ini nggak ada yang sesederhana itu. Kalau semua orang kayak kamu, gimana caranya kita beri keadilan buat yang sudah dirugikan? Kak Wan King, aku sumpah nggak akan berbuat jahat lagi. Sumpahmu terlalu lemah dan nggak ada artinya. Aku mau kamu paham, orang jahat harus dihukum. Kak Wan King? Kak Wan King? Aku mohon.
Kasih aku kesempatan lagi. Aku anak yatim. Ini pertama kalinya aku... Kalau mereka gimana? Kembalikan uang, tunjangan hidup 300.000 yang kamu tipu dariku. Namanya bukan Liu Susu. Liu Feiyan, beritahu semua orang siapa nama aslimu. Siapa namanya? Mungkin dia sendiri sudah lupa. Liu Kexin, dasar bajingan, berani-beraninya kamu menipuku. Kamu nggak berhak menghakimiku. Kalian semua laki-laki menjijikan. Siapa di antara kalian yang nggak mendekatiku dengan niat tersembunyi? Kamu? Mau aku jadi selirmu? Kamu mau aku jadi istri anak bungsumu? Dan kamu, bukannya cuma mengincar kecantikanku dan mau main-main denganku? Ini cuma soal saling memanfaatkan. Hak apa yang kamu punya untuk menghakimiku? Wanita ini nggak tahu malu. Dia orang yang paling kurang ajar yang pernah aku lihat. Sekarang kamu sudah lihat dia. Liu Kexin, kalau kamu pikir bisa beralasan dengan menipu mereka, aku penasaran gimana caramu menghadapi orang berikutnya ini. Ini siapa? Aku belum pernah lihat dia sebelumnya. Apa itu bapaknya? Kamu mau apa di sini? Betul saja, Binsu mempermalukan motif pancis umum. Supaya semua orang tahu kamu wanita seperti apa. Semuanya, bapak tua yang lumpuh ini adalah ayah angkatnya. Dan wanita tak berperasaan ini sendiri yang mematahkan kaki ayah angkatnya. Alasannya benar-benar mengerikan. Diam! Kamu ini siapa sih? Kenapa kamu berbuat jahat padaku? Siapa aku tidak penting. Kalau kamu ingin tahu, anggap saja aku orang baik. Semuanya. Kalian tahu berapa harga kedua kaki ini? 200.000 yuan? Bukan. 20 yuan. Hanya untuk mengambil 20 yuan terakhir dari ayah angkatnya. Dia dengan kejam mematahkan kakinya. Jadi, apalagi yang tidak akan kamu lakukan? Ini semua salahmu. Salahmu semua. Jangan bikin aku mukul cewek. Kamu keren banget. Aku nggak nyangka balai kecil bisa nunjukin banyak banget hal buruk. Nah, siapa lagi yang mau maju? Aku nggak masalah. Fu Huaidi. Gak apa-apa, aku di sini. Banyak orang lihat, jadi malu-maluin. Mending kamu pulang dulu. Urusan di sini serahkan ke aku. Cepetan pulang. Ayo. Fu Huaidi, turunkan aku cepat. Aku nggak mau kamu capek-capek.
Maaf ya, kejadian tadi bikin suasana hatimu jadi nggak enak. Mereka nggak pantas bikin suasana hatiku berubah. Yang bikin aku kesel itu diri sendiri. Kalau dulu aku nggak nyerahin kamu, kalau aku bertahan sedikit aja lagi, sedikit aja, kamu nggak bakal ketemu banyak orang brengsek, nggak bakal kehilangan orang tuamu, nggak bakal terluka, nggak bakal sedih, nggak bakal menderita. Fu Huaidi. Kamu masih nggak tahu siapa aku? Nama belakangku Fu. Fu dari Fu Group. Kamu ini siapa sih? President Fu. Perampok. Cewek berpayudara besar. Kena kau? Kena kau? Gimana masih ingat tempat ini? 10 tahun lalu aku ke sini. Aku datang bersama ayah. Katanya mau menjodohkan aku dengan keluarga Fumu. Tapi waktu itu aku nggak ketemu kamu. Ya pasti nggak ketemu. Aku pulang dari luar negeri dan dengar kamu sudah menikah. Aku selalu kira kamu hidup bahagia. Aku nggak nyangka. Tapi sekarang belum terlambat. Aku akan lindungin kamu sekuat tenaga. Aku nggak akan kasih kamu kesempatan lagi buat disakiti atau sedih. Masa lalu yang sudah hilang, aku nggak bisa kasih ke kamu. Tapi semua yang bisa aku kasih akan aku berikan. Fu Huaidi? Aku bukan Xia Wangqing yang dulu lagi. Kamu tahu kenapa aku namanya Fu Huaizi? Soalnya aku benci Fu Xian dulu yang ngehilangin kamu. Dia yang bikin kita berdua sakit hati nggak ada habisnya. Fu Huaidi, aku... Nggak usah buru-buru jawab aku. Wan King, mulai sekarang kamu bisa tenang. Meskipun membalas dendam sendiri terasa sangat memuaskan, aku tidak ingin kamu hidup dalam kebencian selamanya. Perasaan sakit yang bercampur dengan kesenangan itu, aku tidak ingin kamu menanggungnya lagi. Serahkan hal-hal selanjutnya padaku. Cingking, bukankah Fu Huaizi sudah pergi untuk membalas dendam untukmu? Kenapa kamu masih pergi? Dengan temperamennya yang meledak-ledak, aku tidak tenang. Jalan lebih pelan, kakimu baru sembuh. Tunggu aku. Nona sudah tiba, minggir.
Luar biasa. Nona. Tidak. Sangat ceroboh. Apa kamu ingin terluka lebih parah? Ini semua salahmu. Turunkan aku cepat. Tapi kamu jatuh ke pelukanku sendiri. Sekecil itu kepercayaanmu padaku? Urusan kecil begini saja. Kamu harus datang sendiri untuk mengawasi? Karena temperamenmu yang meledak-ledak, selalu siap untuk memukul orang. Kapan aku pernah? Aku tahu. Niatmu baik. Tapi, ini perusahaan ayahku. Aku masih ingin mengambilnya kembali sendiri. Baiklah. Menantu, kasihanilah aku. Bagaimanapun, aku masih paman keduamu. Benar. Aku paman sulungmu. Sudah, cukup. Jangan main sandiwara kekeluargaan di hadapanku. Berapa lama aku pergi, kok jadi begini? Paman kedua? Katanya kamu masih kepala HR. Kamu bisa baca dokumen nggak sih? Aku ingat, dulu di kampung kamu ternak ayam, ya? Dan paman sulung, kamu punya kualifikasi apa jadi kepala penjualan? Kayaknya, kamu cuma incar para cewek cantik di departemen itu. Menantu, jangan mengolok-olok paman sulungmu. Paman sulungmu bukan orang seperti itu. Hari ini aku benar-benar dapat pelajaran. Menyaksikan langsung adegan terkenal saat seseorang berhasil, semua kerabat dan temannya ikut terbawa ke atas. Aku penasaran, apakah anjing dari kampung bernama Zhao Kai juga ikut datang? Sudah datang, sudah datang. Lihat kan? Keluar, kalian semua. Siapa yang berani? Paman kedua, paman tertua, kalian baik-baik saja? Bajingan, aku nggak nyangka kamu berani datang ke perusahaan. Kenapa aku nggak berani? Jangan lupa 51% saham masih atas namaku. Kamu memang tipe orang yang nggak bakal nyerah sebelum lihat peti mati sendiri. Belum pernah terpikirkan? Kamu sudah punya 51% saham. Kenapa nggak bisa jadi ketua? Betul, kenapa? Tentu saja karena aku. Linda Shuai, kenapa kamu di sini? Dengan IQ-mu masih mau jadi ketua? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Saham di tanganmu cuman kertas sampah. Setahun lalu ayahku, untuk mencegah kami saudara kena tipu, sudah buat surat wasiat. Soal saham yang kamu rebut, kalau salah satu dari kami menentang, itu jadi batal kapan saja. Kamu bohong. Kamu cuma bilang begitu buat nakut-nakutin aku, ya? Aku bilang, si Phoenix nggak bisa terima kenyataan. Surat wasiatnya ada di sini. Hitam putih, tertulis jelas. Kamu percaya atau enggak, apa bedanya? Paman Lin, tolong jadi saksi. Aku tidak mengakui perjanjian saham di tangannya. Sekarang saya secara resmi menentangnya. Saya tidak von Trim. Sekarang saya secara resmi menentangnya. Tidak, bahkan jika saham saya menjadi tidak berlaku, saya tidak akan kehilangan segalanya. Setidaknya,
Setidaknya aku masih suamimu. Segala yang kau miliki, setengahnya adalah milikku. Kalau begitu, aku khawatir akan mengecewakanmu lagi. Saya secara sukarela mengundurkan diri dari grup dan melepaskan warisan saham saya. Aku kembali menjadi orang miskin. Xia Wang King, dasar jalang. Benar-benar pasangan yang hina. Xia Wang King, jangan pikir kau bisa menyingkirkanku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan mengikatmu dan diriku bersama dengan erat. Ingin menceraikanku dan bersamanya, ya? Ku beritahu, jangan pernah memikirkannya. Jangan takut, aku di sini. Apa maksudmu? Ku beritahu, kita sudah menikah secara hukum. Ini dilindungi undang-undang. Jangan pikir kau bisa memisahkan kita. Karena Wan King ingin melihatmu putus asa, maka aku pasti tidak akan membiarkanmu dengan mudah. Aku ingin kau menyaksikan setiap orang yang terhubung denganmu membayar harga yang menyakitkan. Kurir kampungan, apa yang bisa kau lakukan selain memiliki sedikit tenaga kasar? Aku kasih tahu, sumber daya di belakangku nggak kebayang besarnya. Xia Wan King, kamu harus berterima kasih padaku. Hanya aku yang bisa bawa grup Xia ke level yang lebih tinggi. Katak dalam tempurung. Kamu adalah Zhao Jinyang, paman kedua Zhao Kai. Sejak kamu bergabung dengan grup Xia, kamu menyalahgunakan kekuasaan, jual beli jabatan, korupsi dana perusahaan, jumlahnya lebih dari 2 juta. Kalau aku ingat benar, villa kecil di kampung halamanmu dibangun pakai uang itu kan? Kamu udah ngomong sembarangan. Aku nggak pernah lakukan hal-hal seperti itu. Xiao Kai, kamu harus percaya sama paman keduamu. Aku nggak ngapa-ngapain. Paman jangan takut, kurir payah. Masalah apa yang bisa dia buat? Tuan muda, saya terlambat datang. Ini bukti kejahatanmu. Lihat baik-baik. Dan kamu. 3 foto ini berbicara sendiri. Apa ini? Dari mana kamu dapat ini? Kalau tidak ingin orang tahu, jangan lakukan. Apa kamu benar-benar pikir tidak ada yang tahu tentang perbuatanmu di departemen penjualan? Xiao Kai, bantu pamanmu. 3 wanita ini adalah sampah dari departemen penjualan. Mereka ingin mendapatkan keuntungan, mereka menggoda saya setiap hari. Sekarang melihat godaan itu gagal, mereka ingin menyakiti saya. Jangan khawatir, Paman. Hanya dengan 3 foto dan pernyataan sepihak mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Aku bilang padamu, Zhou Xiaoqian, jika kamu masih ingin tinggal di departemen penjualan, berperilakulah baik. Jangan lupa, aku adalah supervisor. Aku bisa memecatmu dengan 1 kata. Aku mohon, biarkan aku pergi, Supervisor Levi. Anak muda, aku mohon, biarkan aku pergi. Paman, jangan takut. Hanya dengan rekaman ini, itu juga bukan bukti yang cukup. Kamu yakin tentang itu? Kalau begitu, lihat ini. Jika kamu masih menolak mengakuinya, aku ingin tahu apakah ini dianggap sebagai bukti. Ini bisa dianggap bukti? Ibu, tolonglah bicarakan yang baik-baik tentang saya. Saya hanya bingung sesaat. Saya tidak akan berani lagi. Kalian memang serupa. Menjijikan. Ibu, kita kan masih keluarga. Lupakan saja. Paling-paling saya keluar dari perusahaan sekarang, kembali ke desa dan tidak pernah kembali. Fuh, Waidi, saya tidak ingin melihat mereka lagi. Baik. Halo Pak Wali Kota, saya punya 2 hadiah untuk Anda. Tolong tanda tangani.
Tidak, kita kan keluarga. Xiaokai, tolong saya cepat. Xiaokai. Kurir kampungan, siapa yang kau pura-purakan? Pak Wali Kota, saya sarankan Anda lepaskan mereka berdua segera. Kalau tidak, saya akan buat Anda menyesal. Kalau kamu tidak pergi sekarang, saya tidak keberatan mengirim kamu masuk sekarang juga. Lepaskan saya, kau... Sebagai ketua, kamu tidak istirahat. Saya benar-benar tidak menyangka mereka bisa mengacaukan perusahaan seperti ini. Saya akan sangat sibuk beberapa hari ke depan. Tapi orang tua saya ingin bertemu kamu. Apa? Fu Huaidi, aku benar-benar nggak bisa ketemu orang tuamu. Setidaknya nggak sekarang. Aku tahu yang kamu khawatirkan, tapi jangan khawatir, aku yang urus semuanya. Aku akan buat Zhao Kai itu rela kasih kamu kebebasan. Makasih Fu Huaizi. Kalau dulu yang ada itu kamu, mungkin aku beneran bakal setuju sama pernikahan aliansi itu. Cuman sekarang... Sekarang juga masih mungkin asal kita mau. Nggak ada yang bisa halangin kita. Diam, Xiaowan King udah nipu kita sekali dulu. Sekarang keluarganya hancur, grup Xia diambang kehancuran. Kamu mikir apa sih? Mau nikahin dia lagi? Ayah, justru karena dulu kita nggak bertahan, dia jadi menderita segitu banyaknya. Udah. Dia sendiri yang nyari masalah. Kamu pulang ke sini buat nerusin usaha keluarga. Jangan fokusin pikiran ke urusan asmara. Ayah, aku cuma mau nikah sama dia, nggak yang lain. Kalau ayah maksa ngehalangin, aku akan lepas hak warisku. Berhenti. Situ. Kalau dulu kamu sudah sekeras ini, dia pasti sudah jadi istrimu sejak lama. Kalian anak muda tidak tahu bagaimana menghemat kekhawatiran orang tua. Lalu ada Xiaowan King itu. Dulu, dia bersikeras menikahi Zhao Kai itu. Bagaimana hasilnya? Sekarang dia hidup sengsara, kan? Kalau ayah cuma mau bicara soal ini, aku pergi dulu. Sudahlah, aku tidak akan ikut campur urusan asmaramu. Tapi ingat, kamu tidak boleh merugikan kepentingan grup. Terima kasih ayah, aku tahu ini ujian ayah untukku. Ujian ya ujian, tapi perhatikan urusan bisnis. Kamu harus menanganinya dengan baik. Minggu depan, kamu akan mengambil alih sebagai CEO baru. Jangan mengecewakanku. Jangan khawatir, ayah. Ayahku selalu sangat memperhatikan kondisimu. Dia dan ayahmu adalah rekan seperjuangan. Mungkin ayahku sudah menganggapmu sebagai anak angkat atau menantunya. Kamu dengar? Fu Huaizi, aku benar-benar sangat sibuk sekarang. Maukah kamu membuatku bangkrut? Itu juga bukan tidak mungkin. Ini cuma urusan grup. Apa yang perlu dikhawatirkan? Coba pikir. Selama keluarga Fu dan Xia bergabung di Jiangcheng, apa yang perlu ditakutkan? Mungkinkah kamu takut padaku? Masuk akal, Presiden Fu. Jadi, bagaimana kalau beri aku beberapa proyek dulu? Membosankan sekali. Undangan dari Fu Group sudah datang. Produk Dragon Mountain, sebuah. Lotus Design, sebuah. Celadon Design, sebuah. Produk Cheongsam, sebuah. Dan undangan dari CEO baru Fu Group, sebuah. Benar atau tidak? Ketua kita benar-benar luar biasa. Baru saja mengambil alih, dia sudah dapat 4 kontrak dari Fu Group. Kamu tidak dengar, ada juga undangan. Sepertinya grup Xia kita akan melangkah lebih jauh lagi. Aku bilang, apapun yang kau inginkan dariku akan kuberikan. Fu Huaizi, kenapa kamu begitu baik padaku?
Semakin kamu seperti ini, semakin aku merasa terbebani. Kamu tahu tidak, aku sama sekali tidak pantas. Kalau lain kali kamu melakukan ini lagi, aku akan menghukummu dengan berat. Jangan khawatir, aku sudah menyuruh orang menyelidiki kecelakaan mobil itu. Kalau memang mereka yang melakukannya, aku pasti tidak akan membiarkan mereka. Untuk sekarang, jangan pikirkan apa-apa. Bekerjalah dengan tenang, dan jadilah lagi Xia Wangqing yang ceria dan bahagia seperti dulu. Oke? Xia Wangqing, keluar sini. Tidak perlu buru-buru. Tunggu sampai kita dapat bukti melawan mereka, baru kita bisa menghukum mereka dengan tepat. Kalian lihat apa? Panggilkan Xia Wangqing keluar untukku. Miao Jiwei, kamu ada urusan apa di sini? Sepengetahuanku, grup Xia kita tidak mengundangmu. Halo Nona Xia, selamat atas kembalinya Anda ke posisi ketua. Bicaralah langsung. Saya punya kontrak investasi dengan grup Xia senilai 10 juta di sini. Jangka waktunya sekarang sudah habis. Saya ke sini untuk mengambil saham grup. Sepertinya aku tidak ingat ada kontrak seperti itu. Kalau tidak keberatan, aku bisa bantu kamu periksa. Tidak perlu diperiksa. Proyeknya ditandatangani oleh manajer Liu yang sudah Anda pecat. Tapi stempel resmi grup yang digunakan, jadi sekarang proyeknya rugi, kami akan ambil saham perusahaan sebagai ganti rugi. Ketua Xia, kita semua orang bisnis. Saya juga berharap grup ini lebih baik. Tapi saat ini sepertinya Anda kurang kemampuan. Saya, Miao Jiwei, tidak akan menyulitkan Anda. Hari ini bayar lunas. Atau serahkan sahamnya. Baiklah. 10 juta aku berikan padamu. Saat ini grup Xia sedang terlilit hutang berat. Mana mungkin kamu bisa menyiapkan 10 juta? Lau Miao, jangan tertipu olehnya. Sepertinya 10 juta itu sudah diterima. Lau Miao, aku ingatkan kamu. Dalam seminggu, aku akan akuisisi perusahaanmu secara pribadi. Konyol. Biar ku beritahu, dalam beberapa hari lagi aku akan ada perjanjian kerja sama dengan grup Fu. Dengan dukungan mereka, lihat saja bagaimana caramu mengakuisisi perusahaanku. Miao Jiwei, bisa kuberitahu dengan sangat jelas? Grup Fu tidak akan pernah, sama sekali tidak akan bekerja sama denganmu. Kamu pikir kamu siapa? Kurir pengantar sok-sokan jadi CEO grup Fu. Lihat ini. Undangan. 3 hari lagi adalah hari pelantikan CEO baru grup Fu. Begitu aku dapat perhatian di pesta itu, masa depanku tak terbayangkan. Lihat dirimu sendiri. Apa padamu yang layak dapat perhatian grup Fu? Apa katamu, kurir? Kamu meremehkanku. Sudahlah, Lau Miao, jangan buang-buang kata dengan orang yang cuma punya tenaga kasar. Bocah, Xia Wangqing adalah wanitaku. Jangan sampai kamu masuk penjara karena seorang wanita. Dan kamu, Xia Wangqing, aku pasti akan cari cara untuk menjatuhkan grup Xia. Tunggu saja. Ayo, bersulang. Pak Miao. Pak Zhao. Waktu itu di pesta, kamu dan istrimu membuat kejadian yang cukup ramai. Saya kira kamu akan kehilangan segalanya. Saya tidak pernah menyangka kamu akan selamat dari masalah. Kamu terlalu khawatir, Pak Miao. Lagi pula, kami adalah suami istri, secara hukum. Apakah dia benar-benar akan melawan saya sepenuhnya? Masuk akal.
bekerja untuk saya di masa depan, atau beroperasi di balik layar. Dimengerti. Meskipun saya tidak bisa mengendalikan grup Sia sekarang, masih mudah untuk menimbulkan sedikit masalah di balik layar. Kamu benar-benar teman sekelas lamaku. Setelah kita mengambil alih grup Sia, saya janji kamu akan kembali berkuasa. Aya. Santai. Tidak akan terlalu lama. Mengapa dia di sini? Ayo kita lihat. Ayo pergi. Apa? Tidak ada minuman di perusahaan. Apa yang kamu lakukan di sini? Ikut-ikutan. Saya tidak ingin berurusan dengan kamu sekarang. Jauhkan diri dari saya. Sejauh yang saya tahu, kamu tidak kenal siapapun di grup Fu. Bagaimana kamu menyelinap masuk? Katak di dasar sumur. Tidak mau repot membuang kata-kata padamu. Di mana cowok tampan kecilmu? Apakah kamu berencana menawarkan dirimu kepada CEO grup Fu demi kepentingan grup? Zhao Kai, apa kau pikir aku tidak berani berurusan denganmu? Membiarkanmu hidup sampai sekarang hanya untuk membuatmu menderita hukuman yang lebih kejam. Pikirkan keksinmu. Paman kedua, paman tertua, aku akan membuat kalian menyaksikan orang-orang di sekitar kalian menghilang satu persatu. Sampai, pada akhirnya, aku akan membuatmu merasa bahwa bahkan bernapas adalah kemewahan. Hari itu, kamu kebetulan saja mendapatkan buktinya. Aku beritahu kamu, sumber daya di belakangku melampaui bayanganmu. Benarkah? Miao Jiwei, aku ingat kalian berdua teman sekelas kan? Kalau begitu, malam ini aku akan mulai denganmu. Konyol. Kamu punya 1 menit lagi untuk tersenyum. Nikmatilah selagi bisa. Lao Zhao, istrimu benar-benar luar biasa. Sebentar, aku pikir dia adalah Tuhan. Ketua Xia. Apa kau pikir aku seperti pamannya yang tertua atau yang kedua? Atau Liu Kexin itu? Aku, Miao Jiwei, yakin tidak punya rahasia yang tersembunyi. Dan aku belum melakukan hal yang mencurigakan. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa menangkapku. Tinggal 10 detik lagi. Sudah siap? Cepat dong, aku nggak sabar nih. Perlu aku hitungin 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hukumannya mana? Hukumannya mana? Kukira kamu mau menghukumku karena sesuatu. Menghukumku dengan menyuruhku makan makanan anjing. Kalau aku nggak salah, ini kan saudara kandungmu sendiri. Apa? Terakhir kali kamu mempermalukan diri sendiri, jadi kali ini kamu biarkan mereka berdua yang dipermalukan? Kalian saudara-saudara ini memang luar biasa. Apa? Gimana kalian bisa melakukan ini? Tentu saja, kami yang melakukannya. Setiap orang punya kelemahan mematikan. Kalau mau cari, pasti ketemu. Jiao, ini mungkin yang disebut legenda kasih jalan buat orang lain, biar nanti bisa ketemu lagi.
Betul. Miao Jiwei, kasus suapmu sudah terbongkar. Aku sarankan kamu kabur sekarang. Temanmu sudah ditangkap. Aku yakin giliranmu akan segera tiba. Seger. Meski begitu, kamu pikir aku sudah tamat? Jujur saja, dia yang paling enggak berguna dari semua sumber dayaku. Walaupun dia ditangkap, aku enggak khawatir. Miao Jiwei. Miao Jiwei, Anda diduga melakukan penyuapan dengan jumlah yang sangat besar. Mohon ikut kami untuk diperiksa. Pak Direktur, saya berteman baik dengan Kepala Biro. Kalian ini... 10 menit yang lalu, Kepala Biro kami sudah diamankan karena menerima suap. Kalau begitu wakil wali kota, saya ingin menemuinya. Tidak mungkin juga. Kelima pejabat yang Anda kenal sekarang sudah dicopot dari jabatannya. Dan saat ini, perusahaan Anda sedang diselidiki. Tidak mungkin. Hanya dengan wanita ini, dia tidak punya kekuatan sebanyak itu. Mengandalkan koneksi saya saja tidak cukup. Bagaimana kalau ditambah dengan grup Fu? Zhao Kai, bukannya kau bilang dia tidak ada hubungannya dengan grup Fu? Memang tidak ada hubungannya. Aku sudah di sampingnya bertahun-tahun. Aku tahu jelas semua sumber dayanya. Itu karena kau terlalu bodoh. Si tampan. Kenapa kamu lagi? Menyebutmu bodoh itu menghina dua kata itu. Maksudmu apa? Maksudku, si manusia Phoenix kok bisa bodoh sekali sih? Dia itu presiden grup Fu. Kau tidak tahu. Tidak mungkin. Presiden grup Fu bukan namanya Fu Huaizi, namanya Fu Xian. Jangan pikir karena margamu Fu, kamu bisa berpura-pura jadi presiden. Aduh, kok bisa ada orang sebodoh ini? Aku jadi cemas sendiri. Ini cuma kebutaannya karena terlibat langsung. Dia cuma tidak mau percaya fakta. Tidak. Kalian semua untuk... Untuk apa? Untukmu. Agar aku percaya itu perbuatan grup Fu, agar aku melepasmu. Dengar ya, Xiawan King, jangan sekali-kali kamu berharap. Kalian tahu nggak nama asli tuan muda keluarga Fu itu apa sih? Aku ingatnya juga Fu Xian. Apa aku salah ingat? Para hadirin, selamat datang di resepsi saya. Saya adalah Fu Xian, yang selama ini kalian bicarakan. Tapi saya tidak suka nama itu, karena membuat saya melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Jadi sekarang saya sudah ganti nama. Saya adalah Fu Huaizi. Jadi dia benar-benar tuan muda keluarga Fu. Artinya calon presiden grup Fu? 2 orang ini tamat. Mereka sudah menyinggung Tuan Fu di pesta sebelumnya. Fu Huaizi, jadi apa kalau kamu presiden grup Fu? Apa kamu mau menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas yang lemah? Zhao Kai, aku bilangkan aku sendiri yang akan menghabisi kamu paling akhir. Malam ini, aku pasti tidak akan menyentuhmu. Para hadirin, sekarang saya umumkan bahwa Zhao Kai sepenuhnya masuk daftar hitam grup Fu. Zhao Kai, semua orang yang terkait denganmu akan menanggung akibat dari kebodohanmu. Mulai hari ini, aku akan membuatmu jadi tikus di Jiangcheng yang dibenci semua orang. Fu Huaizi, meski kau adalah presiden grup Fu yang terhormat, aku tak percaya kau bisa mengendalikan segalanya. Aku memang tak bisa mengendalikan segalanya, tapi untuk menutupi dirimu, itu lebih dari cukup. Tuan muda Fu, dulu aku buta dan salah percaya pada Zhao Kai. Mohon kasihanilah dan maafkan aku kali ini. Aku janji tak akan pernah berurusan dengan Zhao Kai lagi. Juga, Nona Xia, aku salah sebelumnya. Aku seharusnya tak bersekongkol dengan Zhao Kai untuk menipu grup Xia. Aku rela menyerahkan seluruh perusahaanku, asalkan maafkan aku sekali ini. Aku benar-benar tak mau masuk penjara. Bukankah itu akan membuatku jadi pria yang tak menepati janji?
Direktur, tolong terima hadiah kecil ini. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Semuanya, kini kuumumkan grup Fu akan bergabung dengan grup Xia dalam aliansi yang kuat. Bagus. Kamu lagi ngapain? Satu adalah sahabat terbaikku, satunya lagi adalah adikku. Kalau mereka benar-benar saling mencintai, apa salahnya? Tapi, Tidak ada tapinya. Kehadiranmu hanya akan membuat mereka tidak nyaman. Lalu bagaimana kalian bertiga akan bergaul nantinya? Ayo kita pergi. Kak, ada apa? sudah, katakan. Sebenarnya apa yang terjadi di antara kalian berdua? Kami, ada apa? Sampai kapan kamu akan terus menyembunyikannya dariku? Kamu... Jingking. Aku sadar. Aku jatuh cinta pada adik ini. Utamanya, dia terlalu mempesona. Tidak. Bukan begitu. Aku yang jatuh cinta pada kakak. Lin Yujel. Dia terlalu sulit ditolak. Apa ini? Siake, kamu di luar negeri belajar apa sih? Aku. Yang ada di antara kita kami adalah cinta. Cinta? Cinta macam apa? Kamu umur berapa? Kamu ngerti apa itu cinta? Jingking. Jangan khawatir. Aku ngerti. Aku akan bertanggung jawab atas adikmu ini. Siapa yang adik? Halo? Profesor Lin. Ya, aku di hotel. Wan King, apa yang terjadi antara kamu dan Zhao Kai? Kali ini aku dengar ini cukup menghebohkan. Bu Lin, masalah ini tidak mudah dijelaskan dalam beberapa kata. Lebih baik jangan tanya. Kalian berdua dulu adalah pasangan idaman di sekolah kita. Bagaimanapun juga seharusnya tidak sampai seperti ini, kan? Saya sudah mengalami hal ini. Pasangan mana yang tidak pernah bertengkar? Seperti kata pepatah, suami istri bertengkar di kepala ranjang dan berbaikan di kaki ranjang. Selain itu, sekali kamu bercerai, kamu akan dianggap sebagai janda. Pernikahan kedua tidak pernah sebaik yang pertama. Itu juga tidak terdengar baik. Bisakah kamu jamin yang berikutnya akan lebih baik? Bu Lin, apakah Zhao Kai pernah menemuimu? Dia... Ini terutama karena saya tidak ingin melihat keadaan memburuk. Dulu di sekolah banyak orang yang iri pada kalian berdua. Zhao Kai melakukan kesalahan kecil. Tapi sebagai wanita, jika kita hanya bersabar sedikit, bukankah itu selesai? Jangan paksa orang lain untuk berbaik hati ketika kamu belum merasakan penderitaan mereka. Bu Lin, apa maksudnya itu? Maksud kamu itu apa? Saya mengatakan semua ini untuk kebaikanmu. Mengapa kamu tidak bisa mengerti? Saya menghormati Anda. Anda dulu adalah guru saya. Tapi jika Anda terus seperti ini, jangan salahkan saya jika tidak sopan. Kamu benar-benar berubah. Kamu bukan lagi gadis penurut seperti dulu. Mengapa saya harus menjadi gadis penurut? Jika orang baik ditakdirkan untuk disakiti, maka saya lebih memilih menjadi orang jahat. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Aku... Lihat ini.
Dari mana kamu dapat ini? Bajingan ini akan ku kebiri dia. Gimana, lihat ini, enak nggak? Bagaimana kamu bisa sampai sini? Dari mana foto-foto ini? Siake bilang, gurumu datang menemuimu. Aku khawatir mungkin situasi seperti ini. Jadi aku selidiki diam-diam. Aku nggak nyangka itu bakal berguna. Terima kasih. Kamu harus kuat. Jangan biarkan orang dan hal sepele ini bikin mood kamu jelek, oke? Aku cuma merasa orang kayak Bulin itu menyedihkan. Dan dulu aku juga kayak gitu. Percayalah, hari-hari suram udah berakhir. Mulai sekarang, aku mau kamu bahagia tiap hari. Aku juga berharap begitu. Aku punya kabar baik buat kamu, tapi mungkin agak kejam. Kabar apa? Kebenaran soal kecelakaan mobil itu udah ketahuan. Mereka ya? Aku cuma bilang, ngapain kamu tiap hari cuma di rumah aja? Nggak tahu caranya keluar cari koneksi? Walaupun kamu masuk daftar hitam Fu Group, emang bakal mati kelaparan. Udah, jangan ngomong lagi. Sekarang siapa aja yang lihat aku kayak lihat penyakit menular. Mau makan di luar aja, nggak ada yang mau layanin. Lihat rumah kita, air diputus, listrik diputus, gas diputus. Makan roti tiap hari. Aku aja udah muak sama roti. Terus kita harus gimana? Jadi kita cuma nunggu mati di sini. Gimana aku tahu? Gimana kalau kamu coba merayu lagi cewek itu? Bilang aja keluarga kita mau terima dia. Bu, ibu masih mikir dia beneran nggak ada yang mau. Siapa tahu dia sekarang lagi mesra-mesraannya di rumah Presiden Fu Group. Bukan cari masalah namanya kalau aku datangi. Dasar cewek bajingan, kalau hatinya udah keras bener-bener jahat dia. Kalau dari dulu aku tahu gini, mending waktu itu aku habisin dia. Kalau aja aku nggak dengerin kamu, kita nggak bakal kayak gini sekarang. Kamu... Kamu mau apa? Kamu mau apa? Direktur Fu, kami benar-benar tahu kami salah. Bicaralah, apakah kecelakaan mobil itu ulahmu? Kecelakaan mobil apa? Masih berpura-pura ya, lanjutkan. Buktinya ada di depan matamu sekarang. Percuma kamu menyangkalnya. Aku beritahu kamu, selama 6 bulan terakhir, aku telah mencari semua rekaman pengawasan di sekitar. Aku menemukan semua dashcam kendaraan. Aku berbicara dengan setiap pengemudi. Pengemudi saat itu takut balas dendam. Jadi dia tidak berani menyerahkan buktinya. Sekarang, baik saksi maupun bukti material ada di sini. Mari kita lihat alasan apa lagi yang kamu punya. Aku kasih tahu satu hal lagi. Sebelum kesini, aku sudah menemui Liu Kexin itu. Dia bilang itu ide kalian berdua. Kamu yang merencanakannya. Kamu yang melakukannya. Dia dipaksa olehmu. Hanya bertugas membantumu berjaga. Dia ngomong sembarangan. Kamu bilang apa? Aku bukan membicarakanmu, Direktur Fu. Aku membicarakan perempuan itu. Sejak dia datang ke rumahku, dia selalu menggodaiku setiap hari. Kalau tidak, aku tidak akan memperlakukan Wan King seperti itu. Diam, Zhao Kai. Kamu menyakitiku dan membunuh orang tuaku. Jadi hari ini, sebelum kamu membayar harga di mata hukum, aku akan mengambil kembali semua yang pernah kuberikan padamu. Termasuk cinta.
tanda tangani. Lepaskan. Kamu baik-baik saja? Fu Huaidi, terima kasih. Ucapan terima kasih saja kurang tulus. Kalau begitu, lalu kamu mau apa? Mulai sekarang kamu adalah wanita aku. Memang sudah seharusnya. Aku belum setuju. Banyak yang lihat, turunin aku. Siapa peduli mereka? Kamu cuma perlu lihat aku. Mereka manis banget. Gak mungkin, aku juga mau. Ibu, aku akhirnya balas dendam. Aku akhirnya bebas dari bajingan itu. Huwaidi, kenapa kau begitu baik padaku? Tidakkah kau tahu, aku memang tidak cukup baik untukmu. Kau sudah bangun. Aku menjagamu sepanjang malam, sampai hatiku dan pikiranku lelah. Aku ingin minta sedikit imbalan darimu. Jangan keterlaluan. Xiawan King, aku mengincarmu. Dengar ya,
Mulai sekarang, jangan pernah berpikir untuk lari dariku. Aku akan menempel padamu selamanya. Kau gila. Kalau begitu, anggap saja aku gila. Dan ingat makan sarapan. Ngomong-ngomong, karena toleransi alkoholmu tidak baik, jangan minum lagi. Ayo, ayo. Dua lebah kecil terbang di antara bunga-bunga. Fu Huaidi, mengapa kau harus begitu baik? Kau seperti racun. Aku sudah kecanduan padamu. Dua lebah kecil terbang di antara bunga-bunga. Fu Huaidi. Buruan apa? Masuklah. Fu Huaidi, buka pintunya. Masih mau kabur? Sayang, kamu kemana? Aku benar-benar nggak betah lagi. Rencananya mau ke kantor. Kamu benar-benar kasar. Harusnya kamu ganti rugi dong. Mau gimana lagi biar aku ganti rugi? Kalau besok-besok masih kayak gini, awas aku yang urus kamu. Siapa yang ngurus siapa? Nanti lihat. Aku kan sudah makan asam garam. Nanti aku urus kamu di ranjang.